Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rihadatul Cantika. Saya dari jurusan Farmasi Industri di SMK 13 Kesehatan Sarolangun. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara mengidentifikasi peluang usaha. Apa yang dimaksud dengan identifikasi peluang usaha? Identifikasi peluang usaha adalah analisis yang dilakukan untuk mengetahui potensi bisnismu diterima oleh target pasar. Langkah ini berguna supaya kamu bisa memetakan proyeksi keberhasilan bisnismu pada masa depan. Peluang usaha sendiri berarti kesempatan seorang wira swasta dalam mencapai tujuan bisnisnya. Apabila pengusaha melakukan identifikasi peluang usaha, mereka sedang mengukur potensi produk atau bisnisnya bisa diterima oleh masyarakat, khususnya target pasar mereka. Lalu, apa tujuan identifikasi peluang usaha? Identifikasi peluang usaha bertujuan supaya visi atau tujuan bisnis bisa tercapai dengan sukses pada masa depan. Tujuan bisnis tersebut bisa berupa mencari keuntungan, mencapai popularitas, mendukung kesuksesan organisasi nirlaba, dan lain-lain. Tujuan identifikasi peluang usaha lainnya adalah menentukan skema operasi bisnismu. Jika mengetahui usaha dan target pasar, kamu bisa mengoperasikan bisnis agar menghasilkan produk atau jasa yang relevan untuk mereka. Kamu juga bisa menerapkan strategi pemasaran dan penjualan yang menarik supaya masyarakat lebih antusias ketika membeli produkmu. Dan yang terakhir, bagaimana cara mengidentifikasi peluang usaha? Cara mengidentifikasi peluang usaha ada 7, yaitu yang pertama, kenali masalah di sekitarmu. Peluang bisnis lahir dari permasalahan yang sedang dialami oleh masyarakat sekitarmu. Kamu bisa melakukan survei atau bertanya kepada masyarakat di lingkungan sekitar mengenai masalah yang sedang dihadapi. Masalah tersebut bisa pula berasal dari keresahanmu karena tidak ada bisnis yang menyediakan solusinya. Siapa sangka, permasalahan masyarakat bisa menjadi ide bisnis yang berlian untuk dijalankan. Yang kedua, cari tahu bidang keahlian atau minatmu. Pebisnis sukses selalu mengandalkan kemampuan atau passion dalam dirinya untuk membangun usaha. Mereka pun merasa lebih enjoy dan senang apabila menjalankan usaha sesuai passion atau minatnya. Kamu pun bisa membuka usaha sesuai minat atau keahlian yang dimiliki, asalkan mampu memenuhi kebutuhan target pasar. Yang ketiga, buat analisis SWOT. Analisis SWOT terbagi menjadi 4, yaitu strength, weakness, opportunities, dan threat. Analisis SWOT berguna untuk memetakan kekuatan, strength, kelemahan, weakness, peluang, opportunity, dan ancaman threat. Dalam hal ini, kamu harus memetakan rencana bisnismu berdasarkan 4 indikator SWOT. Pemetaan analisis SWOT ini harus dilakukan secara objektif setelah mengetahui peluang bisnismu melalui indikator. Kamu bisa memaksimalkannya serta mencari solusi untuk mengantisipasi kekurangan dan ancamannya. 4. Manfaatkan sumber daya yang ada. Banyak sekali sumber daya yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan usahamu, seperti bahan mentah, karyawan, atau potensi wisata di sekitarmu. Kamu harus memanfaatkannya secara maksimal agar usahamu mendatangkan potensi keuntungan yang besar. Buatlah daftar mengenai sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Pertimbangkan juga biayanya agar tidak membengkak dan berakhir pada kerugian bisnismu. Ketika memilih bahan baku sebagai sumber daya, pilihlah bahan yang berkualitas tetapi memiliki harga terjangkau. 5. Lakukan inovasi. Pada langkah nomor 3, kamu sudah mengetahui ada ancaman yang berpotensi membahayakan bisnismu. Obat dari ancaman tersebut adalah inovasi bisnis. Ya, kamu harus melakukan inovasi dalam bisnismu terus-menerus. Inovasi bisa berupa perbaikan, pembaruan, dan pemecahan masalah yang sedang dihadapi dalam bisnis.
Pelanggan pun akan bertahan dan puas menggunakan produk jika kamu terus berinovasi. 6. Hitung anggaran bisnis. Kegiatan operasional bisnis akan memakan banyak biaya selama prosesnya. Kamu memerlukan sejumlah biaya untuk produksi, promosi, cetak kemasan, dan sebagainya. Biaya tersebut akan membengkak seiring berkembangnya bisnismu pada masa depan. 7. Minta kritik dan saran konsumen sebagai evaluasi. Persiapan telah selesai dan kamu pun bisa mulai meluncurkan bisnismu. Namun, jangan lupa untuk meminta kritik dan saran konsumen sebagai bahan evaluasi untuk bisnismu. Lagi pula, kamu mendirikan bisnis untuk memenuhi kebutuhan target pasar. Jadi, anggaplah masukan dari mereka sebagai hal yang penting. Lakukan juga evaluasi bisnis secara berkala tiap minggu atau bulannya. Dari hasil evaluasi tersebut, kamu bisa mengetahui kekurangan bisnismu serta mencari solusinya. Evaluasi ini juga harus dilakukan berdasarkan fakta supaya kamu bisa memberikan solusi yang realitas bagi bisnismu. Jadi, kesimpulan dari identifikasi peluang usaha yang saya jelaskan tadi adalah kita harus tahu atau mengenali peluang usaha sebelum mendirikan bisnis. Kamu harus mengetahui langkah-langkah identifikasi peluang usaha, seperti kenali masalah di sekitarmu, cari tahu keahlian bidang atau minatmu, buat analisis SWOT, manfaatkan sumber daya yang ada, lakukan inovasi, hitung anggaran bisnis, dan minta kritik dan saran konsumen sebagai evaluasi. Serta, kamu harus tahu bidang usaha yang akan kamu pasarkan, baik berupa produk atau makanan dan tujuan usaha yang jelas. Strategi pemasaran, strategi marketing, modal. Sebagai seseorang yang akan memulai bisnis harus mempunyai karakteristik usaha, seperti percaya diri, komitmen, serta berani mengambil risiko. Sekian penjelasan yang saya sampaikan mengenai identifikasi peluang usaha. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.